Oh, what a goal! Spurring. Oh, surely not. Yeah, something going on, Bob. All right, Gailey, stick it in. And curls it. It's head. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Main Mesin yang dibintangi oleh Jason Statham. Tentu saja film yang dibintangi beliau sudah tidak akan pernah gagal, hingga dengan cepat kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Danny Meehan yang kala itu sedang syuting iklan sepatu bola. License to score with Umbro. Ternyata Danny ini adalah mantan pemain timnas sepak bola Inggris yang baru saja pensiun 1 tahun yang lalu. Sehari-harinya Danny selalu menghabiskan waktu dengan mabuk karena ia masih frustasi atas dipecatnya dari dunia sepak bola. Terungkap fakta kalau Danny dipecat dari dunia sepak bola secara tidak hormat karena dianggap menjadi penyebab kekalahan Inggris saat final Piala Euro melawan Jerman. Di suatu hari Danny mabuk parah lalu membawa mobil sambil ugal-ugalan. Tentu saja itu membuat dirinya dikejar polisi. Danny yang mengira kalau polisi yang mengejarnya telah pergi, ia pun masuk ke dalam bar untuk kembali membeli Amer. Namun rupanya polisi itu sudah berada di sana hingga Danny pun malah melawannya. Akibat hal tersebut, Danny harus dipenjara selama 6 bulan karena telah ugal-ugalan dalam mengemudi beserta menghajar polisi. Danny pun hanya bisa pasrah dengan nasib buruknya dari seorang bintang sepak bola terkenal kini harus mendekam di penjara karena kelakuannya sendiri. Singkatnya, Danny dibawa ke penjara, seluruh tahanan lain langsung bersorak-sorai tatkala melihat kedatangan Danny. Sebab mereka kecewa kepada Danny yang telah menyebabkan timnas Inggris kalah di final. Kemudian Danny dibawa ke ruangan selnya lalu bertemu dengan seorang bapak tua yang menjadi petugas kebersihan. Si bapak tua meminta Danny agar selalu berhati-hati sebab di penjara ini sangatlah kejam. Selanjutnya si bapak tua memperkenalkan Danny kepada bos mafia paling berkuasa di penjara ini bernama Charlie. Saat melihat Danny, Charlie langsung saja menganggap Danny mempunyai hutang kepadanya. Karena ternyata saat pertandingan Inggris melawan Jerman, Charlie kalah taruhan banyak gara-gara Danny yang melakukan blunder. Mendengar hal tersebut, Danny hanya bisa terdiam tanpa menjawab sepatah kata apapun. I lost a great deal of money. Adegan berpindah kepada seorang tahanan yang baru dikeluarkan dari sel isolasi. Ya, dia adalah Jason Statham atau di film ini dia sering dipanggil Monk. Diberitahu kalau Monk ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Bahkan selama ia di penjara di sini, Monk telah menghabisi tahanan lain sebanyak 25 orang. Itulah alasannya kenapa Monk sering sekali dimasukkan ke dalam sel isolasi. Danny yang sedang bersama si bapak tua, ia pun sempat ketakutan tatkala melihat Monk keluar dari sel isolasi. Namun si bapak tua menjelaskan kalau Monk tidak akan menyakiti orang asalkan jangan diusik duluan. Setelah itu Danny dibawa oleh sipir untuk menghadap kepala penjara. Di sini si kepala penjara meminta Danny agar membuat satu tim sepak bola lalu melatih mereka. Ternyata si kepala penjara berniat akan mengadakan turnamen antar penjara dengan taruhan uang. Akan tetapi Danny menolak sebab ia sudah trauma dengan sepak bola yang hampir membuat dirinya gila. I want you to train the team, Danny Meehan. I'm sorry. Kemudian Danny lanjut makan siang, namun tiba-tiba ada beberapa napi yang mengganggu. Akibat hal tersebut, Danny diseret oleh sipir untuk dimasukkan ke dalam sel isolasi.
Pagi harinya Denny dikeluarkan dari sel isolasi itu lalu dibawa untuk bertemu dengan kepala penjara. Di sini si kepala penjara mengatakan jika hukuman Denny akan ditambah menjadi 3 tahun akibat telah membuat keributan kemarin. Denny sempat protes karena jelas-jelas mereka yang menyerang duluan. Namun si kepala penjara tidak akan pernah merubah keputusannya kecuali dengan satu hal, yaitu Denny mau membuat tim sepak bola lalu melatihnya. Denny pun tidak langsung menyetujui permintaan tersebut dan ia meminta waktu untuk memikirkannya dulu. Sebelum ada kepastian, si kepala penjara memerintah sipir untuk membawa lagi Denny ke ruangan isolasi. How could this work, man? Deal? Goes without saying. Saat Denny ngahuleng di ruangan isolasi, tiba-tiba si bapak tua berbicara dari luar agar sebaiknya Denny terima saja tawaran dari kepala penjara. Namun dengan satu syarat, nantinya tim sepak bola tahanan harus ditandingkan dulu melawan para sipir. Mendengar masukan itu, akhirnya Denny setuju dan akan menuruti saran dari si bapak tua. Selang beberapa saat, Denny dibawa lagi untuk bertemu dengan kepala penjara. Di sini Denny menyetujui permintaan kepala penjara kalau dirinya akan membuat satu tim sepak bola beserta melatihnya. Namun sebelum ditandingkan dengan penjara lain, Denny meminta agar tim sepak bolanya nanti ditandingkan dulu dengan para sipir. Alhasil si kepala penjara pun menyetujui permintaan Denny dan mulai sekarang Denny dilepaskan dari sel isolasi untuk mulai melakukan perekrutan tim sepak bola. Setelah itu Denny diantar oleh satu napi untuk melihat-lihat siapa saja tahanan yang mempunyai bakat sepak bola. Di sini Denny mendapatkan beberapa orang yang bisa direkrut ke dalam tim sepak bolanya. Lalu Denny melihat ada beberapa anak buah Charlie, si bos mafia yang jago main sepak bola. Namun tentunya Denny tidak bisa sembarangan merekrutnya dan ia harus meminta izin dulu kepada Charlie. Tak berselang lama Denny didatangi oleh seorang napi yang mengaku fans beratnya. Napi itu memohon kepada Denny agar dirinya bisa direkrut ke dalam tim sepak bolanya yang sedang Denny buat. Denny yang merasa kasihan, ia pun memasukkan napi tersebut tanpa tahu kemampuan main sepak bolanya. Di waktu yang sama tak sengaja Denny melihat ada beberapa napi yang sedang bertransaksi barang haram. Ternyata itu semua telah mendapat izin dari kepala penjara karena mereka selalu memberi jatah setiap bulannya kepada kepala penjara termasuk Charlie. Sore harinya terlihat satu napi yang sudah direkrut oleh Denny sedang latihan bola di lorong penjara. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh sipir dan langsung menghajarnya. Tak ada satupun tahanan lain yang berani menghentikan sipir itu kecuali Denny dan inilah aksinya. Akibat hal tersebut, Denny harus dimasukkan lagi ke dalam tahanan isolasi selama 1 hari. Terungkap fakta semenjak Denny menantang para sipir untuk bertanding sepak bola dengan tim yang baru dibuatnya, mereka jadi membenci Denny termasuk semua orang yang telah Denny rekrut ke dalam timnya. Bahkan sekarang para sipir itu berniat untuk menghabisi Denny supaya pertandingan sepak bolanya berhasil mereka menangkan. Karena jika sampai tim sipir kalah, kepala penjara akan murka sebab ia telah memasang taruhan besar untuk kemenangan tim sipir. Get it done, please. Adegan kembali pada Denny yang masih dikurung di ruangan isolasi. Untuk menjaga staminanya, Denny pun melakukan latihan juggling dengan bola tenis yang ada di sana. Hari berikutnya Denny dikeluarkan dari ruangan isolasi dan ia langsung disambut baik oleh para anggota tim sepak bola yang sebelumnya telah ia rekrut. Kemudian Denny segera melakukan latihan dan kita lihat bersama-sama. Di sisi lain memperlihatkan seorang napi yang memakai kupluk sedang diperintah sipir untuk mencelakai Denny. Okay. You're fucked. Hingga ketika Denny sedang mandi, tiba-tiba si kupluk dan temannya datang menyerang Denny. Beruntung Denny dapat lolos dari serangan tersebut.
Keesokan harinya Denny kembali melakukan latihan dengan tim rekrutannya. Terlihat sekarang mereka yang sudah ada peningkatan daripada latihan sebelumnya. Tak lama Denny didatangi oleh satu pemain yang mengatakan kalau tim mereka masih membutuhkan 2 orang, yaitu striker dan satunya lagi kiper. Denny pun teringat dengan salah satu anak buah Charlie, si bos mafia penguasa penjara yang memiliki skill bagus. Dengan cepat Denny mendatangi Charlie lalu meminta izin kepadanya untuk merekrut satu anak buahnya. Charlie menjawab kalau Denny ingin merekrut anak buahnya, maka Denny harus berduel dulu menghadapi tangan kanan Charlie. Namun perduelan itu bukan tarung bebas, melainkan perduelan bastard, yang mana satu tangan masing-masing dari mereka akan diborgol sambil duduk, lalu diperbolehkan menyerang dengan satu tangannya lagi sampai koat. Tanpa ragu Denny menyetujui tantangan dari Charlie hingga inilah aksinya. Pada akhirnya Denny berhasil memenangkan perduelan itu dan sekarang Charlie mengizinkan Denny untuk merekrut anak buahnya. Keesokan harinya terlihat Denny yang dibantu si bapak tua mulai melakukan latihan lagi dengan tim sepak bolanya. Selesai latihan, Denny masih kekurangan satu pemain, yaitu kiper atau penjaga gawang. Hingga si Gondrong anak buah Charlie memberitahu Denny kalau mereka bisa merekrut Mong si Jason Statham untuk dijadikan kiper. Awalnya Denny menolak sebab Mong adalah tahanan paling brutal dan tidak mungkin bisa diatur. Namun si Gondrong meyakinkan Denny kalau pertandingan mereka nanti dengan sipir sangat membutuhkan orang seperti Mong. Alhasil Denny setuju dan segera mendatangi selnya Mong. Di sini Mong sempat menolak ajakan Denny karena ia tidak bisa main bola. Namun setelah Denny mengatakan jika mereka akan bertanding melawan sipir, Mong langsung menyetujuinya karena ternyata Mong sangat membenci semua sipir di penjara tersebut. Sekarang barulah tim sepak bola Denny sudah lengkap. Termasuk Denny sendiri akan turun menjadi striker dengan si Gondrong anak buah Charlie. Kemudian Denny CS melakukan latihan seperti biasa. Namun Mong malah menghajar siapapun yang telah mencetak gol ke gawangnya. Di balik itu memperlihatkan tim sipir juga yang mulai melakukan latihan, bahkan mereka dilatih oleh profesional mengambil dari luar. Selesai latihan, Mong menunjukkan skill baku hantamnya. Mong meminta semua pemain agar melakukan hal ini kepada para sipir, namun jangan sampai wasit melihatnya. Adegan berpindah kepada satu sipir yang memerintah Koki untuk menghabisi Denny dengan cara menyimpan bom di dalam lemari selnya. Sipir itu ingin Denny tewas supaya mereka bisa mudah mengalahkan tim sepak bolanya nanti. Di balik itu Denny sendiri kini didatangi oleh satu wanita yang merupakan asisten kepala penjara. Ternyata wanita ini merupakan fans berat dari Denny saat masih menjadi pemain timnas Inggris. Tak disangka si wanita mengajak Denny beraha-aha hingga Denny pun langsung menggasnya. Setelah itu Denny berkumpul bersama tim untuk membicarakan pertandingan dengan sipir yang akan dilaksanakan besok hari. Di waktu yang sama si Koki suruhan sipir mulai memasuki sel Denny secara diam-diam lalu menyimpan bom rakitannya di lemari Denny. Sehingga ketika Denny membuka lemarinya nanti bom itu otomatis akan meledak. 30 menit kemudian terlihat Denny yang masih mengobrol bersama dengan timnya. Di sini Denny pamit sebentar untuk mengambil buku taktik sepak bola di lemari selnya. Namun tiba-tiba si bapak tua meminta Denny agar tetap diam dan biarkan dirinya saja yang mengambil buku taktik tersebut. Alhasil ketika si bapak tua membuka lemari sel Denny, tiba-tiba
Jebakan dari sipir pun harus gagal karena sekarang yang tewas si bapak tua bukanlah Danny. Melihat kegagalan itu, para sipir mengirim si Koki ke sel isolasi karena dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Keesokan harinya terlihat Danny dan semua tim sedang memakamkan si bapak tua yang kemarin tewas. Danny sangat yakin kalau ini semua pasti adalah perbuatan sipir. Danny pun berjanji akan membalas perbuatan para sipir itu di pertandingan sepak bolanya yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Singkat cerita, pertandingan sepak bola antara tim Danny melawan tim sipir akan segera dimulai. Terlihat Danny CS yang mulai memasuki ruang ganti untuk mengganti pakaian mereka. Semua tahanan bersorak-sorai mendukung tim Danny karena mereka semua sangat membenci para sipir. Saat di ruang ganti, Charlie, si bos mafia yang paling berkuasa di penjara, memberi kostum sepak bola kepada tim Danny yang diberi nama Man Machine. Charlie sangat berharap Danny dapat memenangkan pertandingan ini karena ia telah memasang taruhan besar dengan kepala penjara. Charlie meminta supaya Danny membalas kegagalannya dulu saat bermain di timnas Inggris yang kelasnya jelas jauh berbeda. Tak berselang lama, semua pemain dari kedua tim mulai memasuki lapangan hingga pertandingan pun dimulai. Comes the Mean Machine, led out by our most famous son. Famous son, Danny Mia. Saat pertandingan sudah berjalan 20 menit, tim Danny mendapat hadiah tendangan bebas. Danny pun mengambil tendangan itu dan dengan sengaja inilah yang Danny lakukan. Right in his To take this thing out of that, but I have to go and it's getting heated out there, Bob. Oh yeah, Bob. Oh, and Burner's taken Mean's legs away. It's a free kick to the Cons. Untuk kedua kalinya Danny melakukan hal yang sama dengan sengaja untuk menyiksa sipir tersebut. Looking for Mrs. Ratchet, Nate. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan aksi Monk atau Jason Statham dalam menjaga gawangnya. Shoots. Sebelum peluit babak akhir pertama ditiup, Danny berhasil mencetak 1 gol yang membuat timnya menang 1-0. Setelah itu, tim sipir mulai bermain kasar hingga tim Danny dengan senang hati melayaninya dan terjadilah keributan. Akibat hal tersebut, pertandingan dihentikan sejenak meskipun waktu babak pertama masih tersisa beberapa menit. Ketika di ruang istirahat, tiba-tiba Danny dipanggil oleh kepala sipir. Di sini, kepala sipir meminta Danny agar mengalah dan jika tidak, ia akan menambah hukuman Danny menjadi 20 tahun. Pada akhirnya Danny menjadi bingung jika ia menuruti kepala sipir maka tim dan Charlie akan membencinya. Namun jika tidak, Danny tidak ingin mendekam 20 tahun di penjara. Alhasil saat babak kedua dimulai, Danny menjadi tidak fokus dan bermain sangat buruk. Beruntung meskipun tim Danny terus digempur serangan, Monk dapat menangkap semua tendangan musuh dengan baik layaknya Onana sang kiper MU. Selanjutnya si gendut tim Danny harus mendapat kartu merah karena ia malah membogem satu pemain sipir. Meskipun Danny sedang tidak fokus, namun tim Danny berhasil membobol satu lagi gol hingga membuat skor sementara menjadi 2-0. All Trojan has to do is look up. Kemudian si Koplak Monk malah melakukan atraksi seperti ini hingga membuatnya kebobolan. Oh, you've got to love the Monk. Gotta love the Monk. Monk doing? Tim Danny terus saja mendapat serangan sehingga membuat tim sipir berhasil membobol lagi satu gol. Dan, what happened? Where'd you get hit? Passing.
But Hatchet's free in the area. Thanks, Doc. Kini skor sementara menjadi imbang 2-2, yang mana hal tersebut membuat si kepala penjara menjadi sangat bahagia. Setelah itu Danny memutuskan untuk kembali bangkit dan ia sudah tidak peduli jika harus dihukum seumur hidup. The great Danny Meehan returns to the pitch. Yeah. Serangan demi serangan terus saja Danny buat, namun ia belum dapat mencetak gol. Oh, what a goal! Scoring. Oh, surely not. Yeah. Something going on, Bob. All right, Gailey, stick it in. Curls it. It's head. Hingga saat memasuki injury time, Danny dapat memberi assist kepada rekannya yang berhasil membuat 1 gol tambahan. Pada akhirnya tim Danny menjadi menang 3-2. Saat Danny dan tim merayakan kemenangan timnya, tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar. Ternyata ledakan itu dibuat oleh Charlie agar semua tahanan di sini bisa kabur secepatnya. Kemudian film pun tiba-tiba tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.